Casemiro akan kenakan nomor punggung 18 di Manchester United. Casemiro akan menjadi rekrutan teranyar Manchester United di musim panas ini untuk menambal kekurangan di lini tengah mereka. Mereka melaporkan bahwa Casemiro pada akhirnya akan memilih nomor punggung 18. Peresmian dan pengenalan nomor punggung akan dilaksanakan oleh Manchester United sebelum laga melawan Southampton. Benfica lolos ke Liga Champions musim mendatang. Benfica memastikan satu tempat di fase grup Liga Champions 2022-2023. Kepastian itu diperoleh usai memenangkan pertandingan pada babak playoff Liga Champions saat berhadapan dengan Dinamo Kiev dan mereka menang dengan agregat 5-0. Liga Ukraina kembali digelar usai terhenti karena perang. Liga Ukraina kembali digelar untuk pertama kalinya sejak invasi Rusia ke negara tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan rasa hidup normal lagi bagi warga Ukraina di tengah situasi perang. Format liganya sama dengan yang sebelumnya, namun ada penyesuaian yang harus dilakukan, baik dari segi peserta, infrastruktur, hingga pengawasan keamanan. Lawan terpisah, Bilbao siap pulangkan si anak hilang. Athletic Bilbao siap memberikan kejutan jelang penutupan bursa transfer musim panas ini. Mereka siap memulangkan si anak hilang Ander Herrera ke Nuevo San Mames. Presiden klub yakni John Oreate memang ingin membawa sang pemain kembali ke tim yang membesarkan namanya tersebut. Menurut laporan dari Marca, kesepakatan antara Herrera dan Bilbao kini semakin dekat. Pemain 33 tahun tersebut bersiap memutus kontraknya bersama PSG dan menekan kontrak baru dengan Los Leones hingga tahun 2024 mendatang. Leicester City tolak tawaran ketika Chelsea untuk Fofana. Fofana masuk dalam radar yang diincar oleh Chelsea. Pemain 21 tahun tersebut telah meminta klub untuk melepasnya demi bisa merapat ke Stamford Bridge. Sayangnya Leicester City dilaporkan menolak tawaran ketika senilai 70 juta pound sterling dari Chelsea untuk bek Wesley Fofana. West Ham United resmi datangkan Emerson Palmieri dari Chelsea. West Ham United resmi mendatangkan bek Emerson Palmieri dari Chelsea setelah sepakat menebus sang pemain dengan harga senilai 15 juta pound sterling. Emerson Palmieri menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun bersama The Hammers dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. PSG dipisah unbeaten pada musim ini. PSG masih sempurna dalam 3 laga di Liga Prancis. Les Paris yang yakin akan terbebas dari kekalahan pada musim ini. PSG baru saja memetik kemenangan besar di Liga Prancis pada pekan yang lalu. Kala itu Lille ditumbangkan oleh PSG dengan skor akhir 7-1. Pemain PSG Vitinha sangat yakin bahwa tim barunya tersebut akan memenangi Liga 1 Prancis tanpa merasakan kekalahan. Sejauh ini PSG sudah membuktikan itu sejauh 3 laga. Liverpool dinilai salah besar lepas Sadio Mane ke Bayern Munchen. Mantan penyerang Liverpool yakni Dan Sanders kembali menyinggung fakta ex-klubnya tersebut melepas Sadio Mane ke Bayern Munchen. Menurutnya manajemen Reds melakukan sebuah kesalahan besar. Diketahui Sadio Mane beradaptasi dengan baik di Jerman. Dia mencetakkan 4 gol dari 4 pertandingan di berbagai ajang dan Mane langsung menjadi andalan bagi FC Bayern Munchen. Menurutnya, kehilangan Mane mempengaruhi kinerja seluruh penggawa Liverpool. Pria Senegal itu selalu muncul sebagai sosok pembeda dalam pertandingan bersama Mo Salah. Cuci gudang, Chelsea siap melepas 9 pemain. Pesan melaporkan bahwa Chelsea akan melepas sejumlah pemainnya. Kabarnya Chelsea bisa saja melepas 9 pemainnya sebelum bursa transfer ditutup. Hal ini dilakukan agar mereka bisa memboyong pemain yang baru. Emerson Palmieri jelas masuk dalam daftar tersebut sebab ia telah menuntaskan transfernya menuju West Ham United. Lantas ada nama Marcos Alonso, ia diminati oleh raksasa La Liga yakni Barcelona. Kemudian ada juga nama Christian Pulisic dan juga Hakim Ziyech. Lalu juga ada nama Ross Barkley dan juga Michy Batshuayi. Dan ada nama pemain seperti Callum Hudson-Odoi, Trevor Chalobah, Ethan Ampadu dan juga Billy Gilmour dikabarkan bisa pergi dengan status pinjaman.
Jose Mourinho segera siapkan rencana baru demi tampil konsisten. Allenatore AS Roma Jose Mourinho mengaku sedikit khawatir setelah salah satu bintang mereka yakni Nicolo Zaniolo mengalami cedera. Tetapi Mourinho menegaskan bahwa mereka bakal menyusun rencana baru demi tampil konsisten di musim ini. Jose Mourinho kabarnya akan mencari cara untuk menutupi absennya Zaniolo dan juga Wijnaldum. Mourinho dikabarkan akan berburu pemain baru sebelum bursa transfer ini ditutup. Harry Maguire bertekad rebut kembali posisi starter di Manchester United. Bek Manchester United yakni Harry Maguire dikabarkan tidak marah di cadangan oleh Erik ten Hag saat melawan Liverpool. Sang bek dikabarkan justru semakin bersemangat untuk membuktikan kualitasnya di skuad Setan Merah. Dilansir The Daily Mail, Maguire tidak akan menyerah begitu saja. Ia dikabarkan siap berjuang untuk merebut posisi itu di skuad Setan Merah. Laporan yang sama mengklaim bahwa Erik ten Hag memang tidak berencana mencadangkan Maguire secara permanen karena ia masih percaya sang bek bisa berkontribusi untuk skuad Setan Merah. 3 klub raksasa Italia terancam sanksi berat dari UEFA. Konfederasi Sepak Bola Eropa yakni UEFA dilaporkan sedang bersiap untuk mengumumkan sanksi terhadap setidaknya 10 klub, termasuk 3 klub Italia yang melanggar aturan Financial Fair Play. Dilansir dari Football Italia, ketiga tim Italia yang akan menjalani penyelidikan serta sanksi UEFA adalah Juventus, Inter Milan dan juga AS Roma. Inter Milan dan AS Roma dikatakan bersiap untuk membahas kesepakatan penyelesaian dengan UEFA selama beberapa bulan terakhir. Sedangkan Juventus dikatakan menolak untuk melakukan hal tersebut. UEFA periksa keuangan Arsenal. Konfederasi Sepak Bola Eropa yakni UEFA tengah memantau laporan keuangan Arsenal. Ada dugaan klub tersebut melanggar aturan Financial Fair Play pada musim 2021-2022. Dalam 3 tahun terakhir, total kerugian The Gunners mencapai 213 juta pound dan merupakan salah satu yang tertinggi di ajang Liga Inggris. Dan menurut laporan dari The Times, The Gunners akan diawasi secara ketat dalam beberapa bulan ke depan untuk mengkonfirmasi apakah telah terjadi pelanggaran ataukah tidak. Naby Keita ancam pergi dari Liverpool. Klub mengumumkan bahwa secara tiba-tiba Naby Keita tidak bisa turun di laga versus Manchester United. Situasi ini menjadi ironi mengingat pada akhir pekan kemarin muncul rumor yang mengklaim bahwa ia mengancam akan hengkang dari Liverpool jika tidak diturunkan sebagai starter saat menghadapi Manchester United. Alih-alih menjadi starter, Keita justru kembali mengalami cedera. Entah ini menjadi cedera keberapa kali bagi Keita selama berseragam Liverpool. Banyak pihak pun merasa heran dengan Keita yang meminta garansi menjadi pemain utama Liverpool, sedangkan ia bolak-balik mengalami cedera. Real Madrid tolak tawaran senilai 90 juta euro untuk Fede Valverde. Real Madrid disebut telah menolak sejumlah tawaran untuk gelandang muda mereka yakni Federico Valverde. Real tidak berniat untuk melepas pemain 24 tahun tersebut. Laporan teranyar menyebutkan bahwa Madrid telah menolak tawaran sebesar 90 juta euro untuk Valverde. Tawaran sebesar itu tentu menarik bagi Real Madrid, tetapi Ancelotti menegaskan bahwa Valverde tidak akan dijual. Bahkan Valverde masuk dalam daftar pemain penting bagi Real Madrid di musim ini. Ngotot Chelsea siapkan tawaran baru untuk Anthony Gordon. Klub Liga Inggris yakni Chelsea nampaknya benar-benar ngotot untuk bisa mendapatkan jasa Anthony Gordon. The Daily Mail mengklaim bahwa Chelsea siap mengeluarkan tawaran baru untuk sang winger tersebut. Tawaran perdana mereka sebenarnya cukup besar. Mereka mengajukan tawaran dana sekitar sebesar 40 juta pound untuk mendapatkan jasa sang winger Everton tersebut. Tapi sayangnya tawaran itu ditolak. Terbaru Chelsea dilaporkan mengajukan tawaran senilai 50 juta pound untuk Gordon. Nantinya ada klausul add-on senilai 10 juta pound sehingga total tawaran mereka menjadi 60 juta pound. Eric Bailly pamitan pergi dari Manchester United. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Eric Bailly jadi pergi dari Manchester United. Ia dilaporkan sepakat pindah menuju Marseille. Sebelumnya Manchester United sudah sepakat melepas Eric Bailly ke Marseille. Sang bek akan bergabung dengan Marseille sebagai pemain pinjaman. Ia dipinjamkan ke Marseille selama 1 musim penuh. Nantinya ada obligasi alias kewajiban bagi Marseille untuk membeli Eric Bailly.
Namun syarat klausul itu akan aktif apabila Marseille lolos ke Liga Champions di musim mendatang. Jika mereka tidak lolos, maka Eric Bailly bisa kembali ke Manchester United. AC Milan akhirnya segera dapatkan pengganti dari Kessie. Raksasa Serie A Italia AC Milan dikabarkan telah menyerahkan proposal untuk memboyong gelandang Bordeaux yakni Gian Onana. Kabarnya Milan sudah mencapai kesepakatan personal dengan Onana. Jadi sekarang Rossoneri tinggal bernegosiasi dengan pihak Bordeaux. AC Milan kabarnya sudah melepas penawaran perdana untuk klub Liga 1 Prancis tersebut. Proses negosiasi antara kedua klub kabarnya terus berlangsung hingga saat ini. Chelsea ingin rekrut lagi Alvaro Morata. Tuchel mendesak klubnya untuk mengget striker bertipe ujung tombak baru sebelum jendela bursa transfer ini ditutup pada pekan depan. Dan sejumlah nama muncul ke radar milik The Blues. Setelah sempat dikaitkan dengan Pierre-Emerick Aubameyang, kini Spurs mengklaim bahwa Alvaro Morata juga berada dalam daftar incaran Chelsea. Kabar ini tentu mengejutkan jika melihat rekam jejak Morata selama berseragam Chelsea pada tahun 2017 yang lalu, di mana ia hanya mencatatkan 24 gol dari total 72 laga di semua kompetisi. Barcelona layangkan tawaran untuk boyong bek kiri milik Celta Vigo. Barcelona diklaim sudah melayangkan tawaran dengan nilai transfer sebesar 9 juta euro kepada Celta Vigo untuk merekrut bek kiri mereka yakni Javi Galan. Proposal tawaran ini menjadi langkah antisipasi Barcelona terkait potensi kegagalan mendapatkan Marcos Alonso dari Chelsea. Blaugrana memiliki pertimbangan tersendiri dalam upaya perekrutan dari Galan. Dengan gaji yang tidak terlalu tinggi, bek kiri berusia 27 tahun itu dinilai tidak akan memberikan beban yang besar pada keuangan dari klub. Antony sepakat pindah ke Manchester United. Melansir laporan dari Fabrizio Romano, kepindahan pemain sayap asal Brasil yakni Antony ke Manchester United hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya Antony disebut-sebut sudah sepakat secara personal untuk hengkang ke Manchester United dari sepekan yang lalu. Romano menambahkan kepindahan Antony ke Manchester United hanya tinggal menunggu persetujuan dari Ajax saja. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.